kuncinya kalau kita mau treatment maru, nggak nanti kalau kita sudah nguras tank baru kita lihat hasilnya gimana nanti. Kalau untuk yang di bawah bar yang makin pekat itu. Nah setelah ikan aktif, bang apa yang dilakuin bang? Contoh kalau kita mau treatment apa dulu bang? Saran saya buat teman-teman, kalau mau treatment cara maru, tetap yang di awal kalian harus treatment biar pH-nya lebih turun, sama jauh lebih stabil dibandingkan kita pakai barnya simet. Ingat ya guys ya, kita bakalan bahas mulai dari nol gimana cara kita merawat cana maru. Yang pertama dari cara milih. Nah oke guys, welcome back to my channel. Cara kita semua. Oke guys, di kesempatan kali ini kita bakalan ngebahas tentang bang, treatment cana maru indoor. Oke guys, jadi sebenarnya kita akan kembali ke masa lalu kalau kayak guys. Jadi ini sama dengan kita throwback ya guys ya. Jadi buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, sebenarnya kita di tahun-tahun lalu, maksudnya di awal-awal merintis channel kita official, kita tuh selalu ngebahas tentang treatment cana maru guys. Dulu kita tuh banyak banget punya cana maru ya guys ya. Sampai pada akhirnya kita diserang sama racun auranti guys. Sampai akhirnya kita ya udah cana-cana maru kita tuh habis itu ya udah kita tergeser. Tapi dulu kita macam-macam sih. Kita andrau punya, pulkra kita punya, macam-macam. Stewarti kita punya. Jadi kita punya ikan itu memang sedikit, kayak cuma 1-2 ekor, tapi lengkap gitu, kurang lebih kayak gitu guys. Dan sekarang kayaknya kita bakalan main maru lagi karena ini cuaca udah mulai asik banget. Ini udah mulai panas banget nih. Bahkan ya ini kalau kalian lihat, ini kita banyak banget matiin lampu nih. Ini kita matiin lampu nih karena hari ini dan di Denpasar itu cuacanya panas banget guys. Makanya aku, wah ini kalau nggak diginiin ini malah parah. Kasihan ikan-ikan cana dwarfnya. Ruangan akan jadi lebih panas karena kalau terlalu banyak lampu kan. Jadinya aku matiin lampunya untuk nge-save si ikan-ikan ini. Mungkin malam kalau udaranya udah dingin baru aku hidupin. Jadi buat teman-teman yang cuacanya panas di lokasinya sana, hati-hati dengan penempatan lampu. Nih guys, kalau bisa lampu itu untuk cana dwarf ya, kalau bisa jauh dari tank biar nggak terlalu panas. Sama kayak ini sebenarnya terlalu panas sampai lihat keraknya kayak gini guys. Ini parah banget nih, sampai nggak kelihatan ikannya guys. Ini panas banget sih sebenarnya. Ini harusnya pakai mode gini kayaknya, mode malam sementara guys ya. Jadi buat teman-teman selalu dijaga dengan baik, kondisinya diperhatikan. Bentar. Nah kita pakai mode malam aja biar lebih soft. Jadi buat teman-teman diperhatikan cuacanya. Untuk cana dwarf itu nggak kuat panas guys, nggak kuat panas. Jadi buat teman-teman diatur, dijaga suhunya karena ikan kalian bisa aja mager dan lain-lain sebagainya kalau terlalu panas. Kalau untuk maru-maruan, wah ini sangat menyenangkan ya guys ya, karena kita nggak punya heater, jadi kita nggak pernah pakai heater. Untuk maru-maruan ini sangat mantap. Ini suratani kita, ini sudah setahunan di rumah, lebih mungkin kayaknya ya. Ini sudah laku sold out ke Anggerang, tapi nggak sold out bener-bener sold out itu nggak guys. Ini di DP dan akan kemungkinan ini akan ditukar tambah sama orangnya guys, yaitu sama suratani juga gitu ya. Nggak tahu jadi atau enggak, kita belum nunggu infonya. Kalau kita sih kayaknya kita okein aja biar saling enak satu sama lain. Nah ini maru pertama, ini suratani, ini termasuk maru lioides ya guys ya. Ini dari Thailand buat teman-teman yang belum tahu. Maru lioides suratani ini dari Thailand. Cuman setahu saya sendiri untuk suratani belum belum diizinkan ikut kontes tahu saya guys. Karena untuk suratani itu sendiri ya nggak tahu sih ya, katanya sih didiskualifikasi kalau sampai masuk kontes ya, karena dia menang di warna yang orange sama di barnya dia yang rapi guys, rapi dan cenderung lebih bersih suratani ini. Semakin dia tua itu kalau kalian lihat, nah, jarak antara bar itu kan ada kayak kotor hitam-hitam, itu semakin dia tua itu semakin bersih guys. Dan semakin orange. Cuman ini posisinya agak gemuk karena kita agak overfeeding, kita push karena kita ngejar ini guys, cabung-cabung yang di pipi ini kita biar pecah gitu loh. Kalau di bar sampai ke belakang yang kecil tuh udah full guys, udah mantap-mantap cabungnya. Terus ini red pangkalan bone kita juga masih sisa sedikit. Buat teman-teman yang berminat, gaskan nih red pangkalan bone. Ini sisa berapa sih? Ini ada yang hancur-hancur nih guys, berantem nih. Tapi kalau yang order tetap nggak akan kita kasih yang luka-luka, kita kasih yang paling good kondisi. Asik. Ini barkanya kondisinya sekarang. Oh ya, ini informasi juga buat teman-teman bahwasanya kalau kalian pakai apa sih namanya? Pakai ketapang, kondisi pakai ketapang terus pakai filter, ketapang kalian itu nggak akan terus-terusan pekat guys. Jadi nanti seiring berjalannya waktu beberapa lama dia itu bakalan menjernih dengan sendirinya. Itu sangat wajar karena tersaring sama media filter. Ini kenapa cana barka aku hidupin,
karena lampunya itu di atas guys, lampunya di atas terus ada kaca, jadi untuk panasnya itu nggak sampai ke sini karena ruangannya juga termasuk masih dingin karena lampu yang lain kita matiin gitu. Jadi si Barca ini tetap kita hidupin lampu 24 jam karena kesayangan ini guys. Sekarang sudah good looking. Nah kita gedor loh. Mana nih? Kok diem dia? Kita jalanin dulu. Diem aja deh nih guys. Ager dia nih. Dan kita biarin itu, kita langsung fokus ke cara maru guys ya. Ini kita taruh di belakang. Ini ruangan belakang guys ya. Ini kalau mungkin subscriber lama itu biasanya tahu ya ruangan ini. Ini dulu sini full maru guys. Ini full maru-maru semua, tapi sekarang sudah kita jadiin gudang. Tapi kedepannya kita bakalan tetap kasih ikan. Nah itu guys, kalau kalian lihat ada cana maru kecil di sana, itu baru tadi malam kita dapat sortir. Itu kondisinya. Tapi dia ini biasanya kalau ada orang dia agak takut ya guys ya. Nah itu dia, barnya simet. Ingat ya guys ya, kita bakalan bahas mulai dari nol gimana cara kita merawat cana maru. Yang pertama dari cara milih, usahakan simet guys. Simet, kenapa sih bang harus simet? Kalau kalian punya ikan, meskipun ikannya bagus, kalau nggak simet, kalau buat kontes itu nanti nih poinnya kurang. Jadi kalau setahu gue ya guys ya, poin kalau nggak simet itu dikurangi 2. Belum lagi kalau jurinya ada 3. Oh 2 kali 3 berapa? Sudah 6 kurang poinnya kan, poinnya kan. Jadi secara nggak langsung kita sudah kalah di poin bar kalau sampai ikan kita nggak simet. Itu yang pertama. Nah yang kedua, setelah kita sudah mendapatkan ikannya, kita bisa lakukan treatment menggunakan ketapang. Kalau saya guys, kenapa saya pakai ketapang di awal? Meskipun saya dulu lebih suka beningan ya. Ini dia ikannya guys, barnya ini banyak banget guys. Yang penting simet, aku nggak peduli rapi atau enggak. Nah itu kalau jawabanku sekarang guys, karena aku bakalan tes ya. Ikan kalau barnya banyak, maru ya, kalau barnya banyak itu biasanya cenderung akan lebih banyak bunganya guys. Itu setahu pengalamanku ya, biasanya akan kayak gitu sih. Jadi kayak pertumbuhan cabungnya itu akan lebih berontok yang barnya banyak. Nah dia masih sembunyi. Nah ini buat teman-teman, pertama kalau kalian baru beli ikan, ini contoh kayak aku ya, baru beli tadi malam, terus aku kasih ketapang. Ini kebetulan airnya air bekas karena air di rumah lagi bermasalah, jadi kita nggak bisa ganti air baru. Yang pertama disiapin tanknya. Ini sebenarnya kebesaran untuk ikan size 14 cm, tank 60x30 kebesaran. Harusnya ini di sekat 3 masih bisa, tapi karena kita belum motong kaca, jadi kita biarin dulu segini. Yang pertama ukuran tank disiapin kalau bisa yang kecil aja, secukupnya untuk cana maru ya guys ya, nggak usah terlalu besar. Setelah itu disiapin airnya, kalau bisa airnya air sumur. Sudah, setelah kalian pakai air sumur, kalau saran saya tetap dikasih ketapang pertama, karena pH-nya lebih turun, sama jauh lebih stabil dibandingkan kita pakai air bening. Itu yang pertama. Diaklimasi dengan cara yang baik. Video aklimasinya tadi malam saya tunjukin nih. Nih kita masukin dulu. Nah ini aku kasih tahu nih guys. Nah yang pertama kita aklimasi suhu. Jadi kayak gini nih, kita aklimasi suhu guys. Jadi suhu airnya biar sama yang di dalam tank sama yang di dalam plastik. Ini kita biarin kurang lebih 5 menit. Setelah 5 menit baru nanti air yang ada di dalam tank kita masukin ke dalam plastik sedikit, biar ikannya nggak terlalu shock sama pH di air yang ada di tank kita. Itu seumpamanya ya, kalau kalian air baru. Sebenarnya kalau aku nih, karena udah air lama sama udah ketapangan, jadi aman sih sebenarnya. Tapi untuk caranya kayak gitu, jadi jangan asal-asalan. Karena aklimasi itu adalah apa ya, ibaratnya momen yang paling apa ya, momen paling riskan lah. Ikan itu akan cepat adaptasinya atau enggak, itu kembali ke aklimasi kalian. Kalau aklimasinya udah nggak baik, ikannya stres di tanknya karena shock pH. Karena shock pH itu ya guys ya, kemungkinan paling parah kalau ikan kalian shock pH itu, ikan kalian bisa mati guys. Ikan kalian bisa mati karena shock pH, itu bisa aja. Jadi aklimasi itu penting dan menentukan nanti seberapa cepat ikan kalian akan lebih mudah diprogres dan enggak. Karena kalau ikan kalian stres, kalian nggak akan bisa progres ikan stres. Jadi ikan harus nyaman di tanknya dulu baru bisa diprogres. Nah ini kita biarin dulu kurang lebih 5 menit. Nanti kalau sudah dirilis, kita bakalan tunjukin lagi ke kalian, dan kita bakalan jelasin treatmentnya bagaimana yang akan kita lakukan dengan ikan ini dengan posisi indoor. Oke guys, kalau gitu ditunggu. Nah itu dia video aklimasinya. Jadi buat teman-teman, kalau sudah melakukan aklimasi kayak gitu, ikannya dibiarkan, jangan diganggu kurang lebih 2-3 jam. Jadi ikan kalau sudah masuk ke dalam tank, kalian biarin aja.
nggak usah digangguin 2-3 jam baru kalian kasih makan. Dan pakan yang pertama kalian masukin itu kalau bisa pakan hidup, contohnya cacing, udang beku, udang hidup, atau ikan cere itu boleh. Itu untuk yang pertama. Jadi untuk pertama kali ikan masuk ke dalam tank, usahakan tetap dikasih pakan hidup biar dia lebih seneng ya. Jadi ikan itu kalau dikasih pakan hidup di awal tuh seneng deh guys. Terus biarin dia adaptasi kurang lebih 1 kali 24 jam. Dan rata-rata biasanya kalau Cana YS, terutama yang kebesaran tank, dia akan mojok kayak gini guys. Nih, kita panggil. Sebentar, aku ada mainan kayak karet-karetan itu di mana ya? Selalu aja setiap bikin konten nih. Ah, ini dia. Nah ini guys. Ah, ini dia karet-karetan. Ini bisa kita lakukan mainin gini. Kalau dia nggak respon nggak apa-apa, ini sangat diwajarkan. Untuk ikan-ikan Cana Maru itu biasanya memang paling sering mojok kalau kita baru beli ya. Nah ini, kalau apa kita biarin aja, nggak mau. Nah kalau sudah dapat ikan yang kayak gini gimana bang? Ikannya mojok gini, itu dibiarin aja. Yang penting kalian kasih makan di waktu-waktu yang tepat. Contoh waktu yang tepat tuh, kayak mungkin kalau kalian mau kasihnya sore ya sore, malam ya malam. Kasih makan secukupnya aja, nggak usah banyak-banyak. Terus kasih di jam yang sama kalau bisa. Jadi kalau kalian biasanya ngasih makan di jam 3 ya jam 3 gitu. Dibiasakan gitu. Jadi ikan itu akan tahu guys. Kalau sudah jam 3 waktunya dia makan, kalau kalian mendekat ke dalam tank dia nggak bakalan takut lagi. Itu yang pertama, dibiasakan kayak gitu. Nah, selama ikan kalian masih tiduran kayak gini, kalian nggak usah lakukan hal-hal apapun. Contoh kayak kasih kaca dan lain sebagainya. Itu nggak usah guys. Jadi kalian biarin dulu. Karena apa? Yang pertama kalau kita mau treatment ikan, terutama Cana Maru, ikan itu wajib yang pertama harus stabil dulu. Stabil, sudah adaptasi dengan lingkungan, dengan tank barunya. Kalau sudah aktif, baru mulai treatment. Contoh treatment yang bisa kita lakukan kayak mengatur pola makan. Terus suhu itu penting. Nah, udah ya. Kayak yang tadi, jangan lakukan apapun selama ikan itu masih bobok kayak gini guys. Nah, ini kan masih takut artinya. Nah, kalau sudah kayak gini, terus ikannya nanti aktif nih. Mungkin 2-3 hari. Itu sangat diwajarkan guys, karena setiap ikan itu beda-beda ya. Itu setiap ikan itu beda-beda tingkat adaptasinya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi semua bisa dilatih. Nah, setelah ikan aktif, bang apa yang dilakuin bang? Contoh kalau kita mau treatment apa dulu bang? Saran saya buat teman-teman, kalau mau treatment Cana Maru, tetap yang di awal kalian harus treatment tumbuhin cabung atau bunga guys. Itu wajib banget. Karena semakin dini, itu pertumbuhan cabung dan bunga itu semakin pesat dibandingkan warna. Karena kalau warna itu malah kebalikannya. Semakin ikannya tua, itu maka akan semakin pesat pertumbuhan warnanya gitu. Jadi tetap di awal kalau ikan-ikan kecil tetap mainnya di cabung dan bunga. Oke guys, diingat. Kalau untuk pakan, saranku pribadi ada beberapa pilihan. Yang pertama, kalau bisa pakai udang hidup. Itu tetap dipotong, udang hidup, maaf. Udang beku itu bisa kalian gunakan. Dipotong secukupnya aja sedikit, jangan overfeeding. Karena ikan kalian jangan sampai gendut. Karena kalau gendut ikan kalian bisa mager, mentalnya bisa hilang, dan nggak bagus, pertumbuhannya nggak bagus. Karena ikan kalau overfeeding dia cepat besar, kalah di warna, kalah di cabung dan lain sebagainya. Itu kurang bagus. Untuk pilihan pakan, ingat ya, pakan secukupnya aja. Untuk pilihan pakan kalian bisa gunakan, contoh kalau saya sekarang, saya lebih menggunakan udang. Saya pakai udang basah, dipotong secukupnya aja. Setelah itu, selain udang bisa pakai apa lagi bang? Selain udang kalian bisa menggunakan udang kering. Udang kering kalian bisa pakai merek siapapun. Udang pasar juga bisa, udang kering pasar itu terserah kalian. Itu bebas, kalian mau pakai udang kering yang gimana. Yang penting bukan udang asin. Nah, oke guys. Setelah itu ada juga cacing, tapi saya paling rekomendasi untuk kalian yang lagi progres bunga itu pakai udang apa aja bebas. Yang penting pola makannya diatur, jangan terlalu banyak. Oke. Setelah itu bang, kalau pakai pelet gimana? Oke, diselingin pakai pelet bisa. Contoh, pelet dalam 1 minggu 5 kali, 2 harinya pakan hidup. Itu diatur kayak Senin pakan hidup, sisanya pelet. Setelah itu hari Jumat mungkin kasih pakan hidup, setelah itu pelet, baru hari Senin pakan hidup lagi gitu. Itu bisa, pokoknya intinya dalam 1 minggu pelet 5 hari, 2 harinya pakan hidup. Itu bisa kalian lakukan, jadi agar seimbang. Dan untuk pelet kalian bisa menggunakan pelet mereknya siapa aja yang kalian suka guys, yang menurut kalian rekomendasi. Setelah itu untuk ketapang ini sebenarnya pilihan. Kalau ikan kalian barnya pekat diketapangin, kalian pakai ketapang. Tapi kalau diketapangin barnya tipis, kalian nggak usah pakai ketapang. Oke? Jadi kuncinya di sana. Untuk percobaan berapa lama bang? Untuk kita tahu ikan kita nyaman sama ketapang sama enggak, kurang lebih 1 minggu guys. Itu kalian bisa coba di rumah kalian. Setelah itu untuk pengurasan air gimana bang? Pengurasan air saran saya guys ya, paling cepat 2 minggu sekali.
paling cepat 2 minggu sekali, dengan aturan tidak boleh overfeeding karena kalau terlalu banyak kotoran itu bisa menimbulkan amoniak. Ngurasnya cukup 50%, kasih air baru. Oke, yang pakai ketapang tinggal diisi ketapang lagi sedikit, yang enggak ya sudah nggak usah pakai ketapang, itu aman. Untuk lampu, gimana bang? Untuk lampu kalau kita mainnya indoor, lampu wajib 24 jam kalau saya pribadi aja. Dan aturannya kalau meskipun kotor kaca depannya nih kayak ini kan kotor nih. Bentar kita panggil dulu ya. Squishy mana nih? Ini ada red pangkalan bun. Ini udah kita single tank dari, nah ini dia baru keluar beberapa hari yang lalu, mungkin udah hampir semingguan. Ini full udang juga. Hasilnya nanti kalau kita sudah nguras tank baru kita lihat hasilnya gimana nanti. Kalau untuk yang di bawah, bar yang makin pekat itu belum kita update ya. Itu bar yang makin pekat, cabungnya juga makin pekat-pekat. Kalau ini red pangkalan bun ini sebenarnya sudah keluar cabung nih guys. Ini size-nya 12 cm. Cuman kayaknya belum kelihatan ya kalau di sini. Nah, jadi ingat treatment maru itu simple. Yang penting marunya sudah settle, kasih makan udang. Pola makannya kayak tadi, itu bisa dikasih sehari sekali secukupnya aja. Terus lampu 24 jam, ketapang itu pilihan kalian. Simple banget kan guys. Kuncinya kalau kita mau treatment maru nggak boleh terburu-buru, nggak boleh cepat-cepat, nggak boleh gerasa gerusuh. Kita harus sabar karena maru itu harganya mahal. Kenapa mahal? Karena proses treatmentnya itu nggak bisa sebulan 2 bulan, tapi berbulan-bulan bahkan setahun baru bisa kelihatan hasilnya biar maksimal. Kalau gitu buat teman-teman ingat dijaga suhunya. Kalau maru nggak apa-apa suhu hangat, tapi kalau dwarf tetap suhu dingin. Kalau gitu see you di next video. Bye bye guys, thank you.